Halo Sobat Kampus Bareng, kenalin aku Hilma Rosida, mahasiswa program studi Diploma 3 jurusan Gizi di Poltekkes Kemenkes Bandung. Dan asal aku dari Cimahi. Kali ini aku bakalan sedikit ngejelasin tentang Poltekkes, terutama Poltekkes Kemenkes Bandung. Poltekkes atau Politeknik Kesehatan adalah salah satu perguruan tinggi negeri di bidang kesehatan. Nah, untuk jalur masuk ke Poltekkes itu ada dua jalur. Yang pertama ada jalur PMDP atau penelusuran minat dan prestasi dengan nilai raport, dan jalur ujian tulis. Dari masing-masing jalur itu akan ada dua tahap. Jadi kalau teman-teman udah lolos nih di tahap yang pertama, akan diseleksi lagi di tahap kedua dengan tes kesehatan dan tes psikotes. Untuk jurusan-jurusan yang ada di Poltekkes itu tentunya berkaitan dengan bidang kesehatan. Namun di setiap Poltekkes di berbagai kota itu pastinya berbeda-beda jumlah jurusannya. Di Poltekkes Bandung sendiri ada 8 jurusan, yaitu ada jurusan keperawatan, kebidanan, keperawatan gigi, promosi kesehatan, farmasi, analisis kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan. Prospek kerjanya secara garis besar berada pada lingkup rumah sakit, puskesmas, dan institusi tertentu. Untuk jurusan gizi sendiri terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, klinis, masyarakat, institusi seperti industri, lembaga bidang olahraga, asrama, catering, dan lain-lain. Sebagai ahli gizi, bergerak pada asuhan gizi, konseling gizi, penyuluhan gizi, pengawas industri makanan, dan bahkan berpeluang untuk berwirausaha makanan sehat, dan masih banyak lagi. Yang spesial dari Poltekkes sendiri adalah berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu apa sih perbedaan antara universitas dengan politeknik? Perbedaan universitas dengan politeknik adalah program studinya. Jadi kalau misalnya di universitas itu program studinya lebih ke sarjana, walaupun memang beberapa universitas terdapat program studi vokasinya. Untuk di Politeknik, program studinya ada Diploma 3 dengan gelar ahli media, Diploma 4 dengan gelar sarjana terapan. Di jurusan gizi Poltekkes Bandung sendiri sudah ada program studi profesi dietitian. Nah, selanjutnya apalagi sih perbedaannya? Sistem pembelajaran di universitas antara teori dengan praktikum itu lebih condong ke teori. Sedangkan di Politeknik itu 40% teori, 60% praktikum. Selain itu perbedaannya juga pada pemilihan mata kuliah setiap semesternya. Kalau misalnya di universitas kan mahasiswa dibebaskan ya untuk memilih mata kuliahnya, sedangkan di Poltekkes sendiri itu tidak bisa memilih. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa mahasiswa Poltekkes itu masuk bareng, lulus bareng. Dan juga salah satu ada yang perbedaan lagi dari universitas dengan Poltekkes, yaitu kalau misalnya di universitas kan pada pembelajarannya itu mahasiswanya tidak menggunakan seragam, sedangkan di Poltekkes sendiri itu ada seragamnya. Oh iya, ada satu lagi yang membedakan antara universitas dengan Poltekkes, dimana kalau universitas itu kan ada fakultas, baru ke jurusan tingkatannya. Kalau misalnya di Poltekkes itu langsung terbagi-bagi menjadi jurusan, karena memang di Poltekkes sendiri kan sudah spesifik di bidang kesehatan. Nah, itulah sedikit gambaran tentang Poltekkes. Sekarang aku mau sedikit cerita buat pengalaman aku kuliah di Poltekkes. Nah, waktu pas jadi maba itu pastilah ada kegiatan pengenalan kampus. Nah, kalau di Poltekkes itu namanya PKKMB yang dilaksanakan selama seminggu dengan 2 tingkatan. Yang pertama PKKMB pusat, dan yang kedua PKKMB jurusan. Nah, setelah acara itu barulah kita memasuki dunia perkuliahan, dimana kita mulai semester 1 dan seterusnya, dimana pasti semester 1 tuh kita bakalan belajar dulu dasar-dasar dan mungkin beberapa mengulang mata pelajaran yang ada di SMA. Nah, semakin kita melewati beberapa semester selanjutnya itu makin banyak praktikum, jadi hampir semua mata kuliah semesternya itu akan ada praktikum. Nah, di mana sekarang itu aku ada di semester 5 yang merupakan dimana tingkat akhir, karena aku ngambil program studi D3, Diploma 3
dengan masa kuliah 3 tahun. Di semester 5 ini udah mulai untuk kerjakan proposal penelitian untuk tugas akhir, mana nanti akan diadakan sidang proposal dulu sebelum diadakannya penelitian untuk tugas akhir. Nah, untuk selain itu juga ada PBL. Di jurusan gizi sendiri, kegiatan PBL-nya untuk semester 5 di program studi diploma 3 itu di Puskesmas. Nah, kegiatan ini sebagai latihan sebelum kita melakukan kegiatan PKL di semester depan. Gimana nih, udah ada pencerahan belum? Semoga membantu ya. Semangat buat temen-temen yang bakalan kuliah di tahun 2022. Dadah.